Sekarang ini kita berada di tengah pandemi virus corona yang tidak diduga oleh siapapun. Kita butuh pemimpin yang kuat dan kompeten untuk berbuat sesuatu sekarang, lebih dari sebelumnya. Ya, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana keadaan sesuatu dalam masa yang sulit diprediksi ini. Tapi Anda tidak bisa hanya duduk-duduk saja sepanjang waktu atau mengkhawatirkannya. Anda harus menjadi aktif untuk dapat sukses. Ketika Anda menempatkan seekor lalat dan seekor lebah secara bersamaan dalam satu botol, maka lalatlah yang akan menjadi pertama melarikan diri. Lebah hanya akan berjalan berputar-putar mencari jalan keluarnya. Lalu setelah itu dia akan mati di dalam botol itu. Sementara lalat akan terbang ke sana kemari di dalam botol itu dan setelah itu dia keluar lewat celah-celahnya. Itu alasannya kenapa sangatlah penting untuk berperilaku dengan yakin dalam situasi sekarang ini. Paling tidak kita harus berusaha melakukan hal tersebut. Tugas seorang pemimpin adalah untuk mengantarkan orang lain pada kesuksesan. Nah, hal seperti ini juga disebut dengan efek penguin pertama. Saat kita terjebak pada jalanan yang terhambat, yang kita butuhkan adalah seseorang yang bisa mengambil inisiatif agar kita dapat melaluinya. Dan disitulah mengapa saya mencoba semuanya saat menghadapi kesulitan. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka saya akan mencoba ini, mencoba itu. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk terjun langsung dalam mencobanya. Nah, ketika saya mengambil adegan film mendaki Gunung Everest di Himalaya, seharusnya cuaca saat itu mencapai minus 40 derajat Celcius. Sehingga saya dipakaikan sebuah parka saat saya direkam dalam studio. Anda tahu, saat itu saya berkeringat cukup banyak. Selagi saya bergerak ke sana kemari memperagakan berbagai aksi. Seluruh pakaian dalam saya basah kuyup. Anda harus mau melakukan untuk pekerjaan terendah, untuk mengorek sampai dasar, untuk melakukan apapun dan melakukan semuanya. Begitulah seorang pemimpin. Beberapa orang dapat berkembang saat menghadapi kesulitan, bahkan menjadi lebih kuat. Nah, ada sebuah cara untuk mengukur kemampuan ini, dan hal ini disebut dengan kecerdasan menghadapi kesulitan. Dan Atomy adalah sebuah perusahaan dengan kecerdasan menghadapi kesulitan yang tinggi. Ada orang-orang yang menyerah saat berhadapan dengan kesulitan dan mereka hanya duduk saja. Kita menyebut mereka sebagai quitters karena mereka percaya bahwa semuanya tidak memiliki harapan. Ada tipe orang lainnya juga, orang yang berpikir, saya sudah mencoba semua opsi, saya rasa sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Orang seperti ini kita sebut campers atau orang berkemah. Lalu ada juga orang yang menghadapi kesulitan, mampu melalui dan berdiri di atasnya. Mereka mengejar kesulitan itu untuk menantang diri mereka sendiri. Orang-orang ini disebut dengan climbers atau sang pendaki. Nah, hadirin, saya menampilkan gambar berikut yaitu seorang yang sedang mendaki Gunung Everest untuk mengilustrasikan peran dari sang pendaki kepada Anda sekalian hari ini. Sekarang kita ini sedang berada di tengah industri revolusi yang keempat. Ada banyak orang yang berjalan tanpa arah. Mereka berpikir apa yang harus saya lakukan. Kebanyakan dari mereka sekarang ini menganggur. Pemerintah mungkin akan memberlakukan kebijakan untuk mereka. Tapi kebijakannya adalah solusi tambal menambal yang tidak efektif. Jika kita mengetahui dengan baik fitur-fitur spesial dari industri revolusi keempat, maka para pemimpin di Atomy ini tidak akan pernah merasa takut akan apapun juga. Konektivitas hyper adalah salah satu fitur dari revolusi industri keempat. Nah, dalam era baru ini,
Atomi adalah sebuah perusahaan yang dirancang untuk sepenuhnya berintegrasi dengan sistem konektivitas hyper ini. Seluruh sistem perusahaan kita dibangun di seputaran konsep konektivitas. Nah, kita adalah sebuah bisnis yang beroperasi lewat personal platform atau sarana pribadi, menciptakan koneksi selanjutnya setelah koneksi yang satu. Karena pondasi dari perusahaan didasari oleh konektivitas, bisnis kita sangat layak dalam industri revolusi keempat. Saat kita berbicara tentang revolusi industri keempat, maka kita menggunakan sebutan seperti AI, IoT, mobil yang berkendara sendiri, drone, AR, VR, XR, Zoom. Itu yang kita pakai saat ini. Jadi, saat kita membicarakan tentang kecerdasan buatan AI atau mobil yang berkendara sendiri, maka seluruh hal ini adalah contoh dari peralatan bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh Atomi. Kita bukanlah sebuah perusahaan yang menyediakan teknologi AR, VR, atau XR. Alih-alih kita adalah sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi seperti VR atau virtual reality dan AR, extended reality. Contoh lainnya adalah Zoom. Dengan menggunakan program ini, maka kita dapat melakukan pertemuan online dengan orang-orang yang jauh sekalipun dan nyaman di rumah sendiri. Nah, program Zoom yang ada sekarang ini janganlah kita anggap sebagai saingan, tetapi sebagai alat atau teknologi yang dapat kita gunakan untuk keuntungan kita. Nah, kita juga mulai memasuki era drone, di mana drone ini bisa kita gunakan sebagai sebuah alat untuk mengirimkan produk-produk kita. Itulah mengapa saya mengatakan pada hari ini kepada Anda bahwa kita tidak perlu merasa takut akan apapun dari industri revolusi keempat ini. Bukannya tenggelam, kita tidak mengarungi ombak dari revolusi industri keempat dan berkembang lebih cepat dan lebih jauh daripada sebelumnya. Banyak sekali negara yang sedang kesulitan sekarang ini, dengan depresi ekonomi nasional sebanyak 20 hingga 30% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebaliknya, Atomi telah mencapai kenaikan penjualan sebanyak 35%. Bahkan setelah mempertimbangkan fakta bahwa kita tidak menghitung penjualan dari pasar Tiongkok, penjualan kita telah berkembang sebanyak 35%. Banyak orang yang merasa diuntungkan dari perkembangan ini. Ada yang awalnya mereka tidak berhasil, sekarang menjadi orang yang sukses. Dan mereka dapat dipromosikan saat pandemi COVID-19 ini karena Atomi tidak terkena dampak dari krisis ini. Dan itulah alasan kenapa kami dapat mencatat perkembangan penjualan yang terus berlanjut. Sebagai sebuah perusahaan, Atomi memiliki fundamental untuk mengatasi masa krisis dengan menyediakan peluang dan juga solusi untuk Anda semua. Saya rasa kita sangat beruntung karena kita sudah berada di posisi ini. Atomi memiliki ABS sebagai sebuah kebijakan. Apa artinya ABS itu? Yaitu sistem akselerator, brake, and steering wheel yang ada di kendaraan Anda sebagai fitur keamanan. Nah, 3 komponen ini sangat penting untuk kendaraan. Nah, sebagai perusahaan, ketika kita harus menekan pedal gas, menekan pedal rem, atau mengubah arah dengan setir, dan Atomi punya kemampuan melakukan semua ini. Dengan perhitungan waktu yang tepat, memastikan perjalanan yang aman, secara konseptual, Atomi duduk di bangku kemudi. Dan sekarang kita mengubah arah setir kemudi ke era Antek, yaitu beraktivitas tanpa bersinggungan. Kita sedang menuju ke arah yang benar sembari melaju ke masa depan. Banyak cendekiawan yang memprediksikan bahwa kita akan mengalami era Antek di masa depan. Sudah lama mereka mengatakan hal ini. Dan karena Atomi telah mempersiapkan hal ini sebelumnya, maka
kita mampu memasuki era antek lebih cepat karena krisis COVID-19. Tantangan dari periode ekonomi suram ini dapat diatasi jika kita menginjak pedal gas lebih kuat lagi. Itulah kenapa kita memasuki pasar Tiongkok tahun ini. Dan kita telah memasuki pasar India, Hong Kong, Kolombia juga. Itu adalah 3 lagi cabang di luar negeri. Pada tahun 2020 saja kita sudah berekspansi ke 4 pasar internasional tambahan. Dan tahun 2021 kami berencana untuk berekspansi ke Inggris, Brasil, Turki, Kazakhstan, dan juga Selandia Baru. Jadi di hadapan pandemi COVID-19 yang mengerikan ini, kita harus menekan pedal gas dengan lebih kuat lagi, karena kita sedang melawan angin kencang yang sangat sengit untuk bisa lebih cepat masuk ke dalam pasar internasional ini dan untuk terus berkembang sebagai sebuah perusahaan. Atomy adalah sebuah perusahaan yang menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan justru membuat perusahaan ini menjadi lebih kuat. Dan sebagai presiden, saya akan memimpin melakukan apapun dengan baik, sebaik mungkin mengatasi seluruh rintangan. Rintangan dalam bentuk apapun untuk dapat memastikan bahwa perusahaan ini sedang melaju pada kesuksesan. Pung Shin Yon Deng, begitulah pepatah Koreanya. Yang artinya kurang lebih saat angin berhembus kencang, maka layang-layang akan terbang lebih tinggi. Itulah arti pepatah tersebut. Jadi ketika angin berhembus kita tidak boleh tertiup. Kita manfaatkan energi itu dan kita terbang setinggi mungkin menuju ketinggian yang baru. Dan saya ingin Anda semua menanam pepatah ini di hati. Ya, jika Anda menganggap diri sebagai seorang pemimpin, maka Anda akan harus kembali berdiri lagi. Jadi setelah kemunduran, maka Anda tidak boleh berhenti dan harus melaju ke depan. Hadirin, perusahaan kita beroperasi dalam kecepatan yang tinggi. Kita adalah perusahaan yang berorientasi pada konsumen, yang beroperasi di bawah naungan Komisi Perdagangan Adil Korea dan dapat sertifikasi CCM sebagai perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Sertifikasi CCM ini hanya diberikan pada 100 perusahaan. Di antara perusahaan-perusahaan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah sebuah kebanggaan. Atomy bangga menerima sertifikat ini. Dan kita juga telah menerima penghargaan yang serupa di Tiongkok. Dewan Supervisi Pasar Tiongkok menganugerahi kami sebagai perusahaan atas pengakuan dari keunggulan Atomy. Kali ini kami mendapatkan 3 buah penghargaan besar. Garansi produk nasional dari Tiongkok yang mengakui bahwa produk yang dijual oleh Atomy adalah produk yang sangat-sangat berkualitas. Dan selain berkualitas, produk-produk kami secara resmi mempunyai garansi. Ada lagi, kami juga menerima pengakuan sebagai sebuah perusahaan yang hanya mendistribusikan produk-produk unggulan. Selain itu, kami juga diakui untuk keunggulan dalam kredit finansial di Tiongkok. Jadi ada 3 buah penghargaan. Kami menerima penghargaan sebanyak 3 dari Tiongkok. Hari ini saya ingin membicarakan tentang kenapa Anda harus menuliskan skenario kehidupan Anda dan bagaimana menuliskannya. Saya ingin menjawab pertanyaan seputar ini. Sangatlah penting bahwa Anda mempertimbangkan kesuksesan Anda di Atomy selagi Anda menuliskan skenario kehidupan Anda. Dapat kita katakan bahwa ini adalah pusat dari kesuksesan. Perlu Anda tahu bahwa penyebab terbesar dari mengapa orang banyak yang gagal adalah karena mereka tidak pernah betul-betul memikirkan tentang menjadi sukses. Mereka tidak pernah berhasil karena mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu menjadi orang sukses. Itu yang tidak pernah mereka pikirkan. Saat Anda tulis skenario hidup, Anda harus bayangkan dan bertekad sukses. Buat gambaran yang jelas dalam pikiran Anda bagaimana cara Anda akan sukses. Itulah kenapa sangatlah luar biasa penting untuk menuliskan skenario hidup Anda.
Jika Anda punya gambaran jelas tentang masa depan Anda, maka kehidupan Anda akan disambut dengan perubahan yang radikal. Nah, Atomy mempunyai sebuah sistem di mana Anda dapat menghasilkan 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Jika Anda ingin jadi seorang yang berpenghasilan 1 miliar sebulan, dan jika Anda dengan jelas menggambarkannya di dalam pikiran Anda sendiri, maka Anda akan punya cara pandang yang baru. Seluruh sikap Anda juga pasti akan berubah. Jalan Anda tidak terlihat orang yang berkecil hati. Anda akan berdiri tegap penuh dengan rasa percaya diri. Dipenuhi dengan rasa bangga dan rasa percaya diri Anda akan menjulang tinggi. Sorot mata juga tidak akan memancarkan kekalahan. Anda akan punya sorot mata seperti seekor singa yang sedang mengincar mangsanya, yang siap menerjang musuh-musuhnya. Akan seperti itulah penampilan Anda. Dan suara Anda tidak akan kecil seperti tikus kecil yang pemalu. Anda akan mengaum kencang dengan penuh percaya diri seperti seekor singa. Seperti itulah suara Anda akan berubah. Semua tergantung pada bagaimana Anda berpikir tentang masa depan. Jika Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang yang sukses, maka diri Anda yang sekarang ini, ekspresi wajah Anda, suara Anda, sorot mata, dan perilaku Anda akan berubah. Secara ilmiah itu sudah dibuktikan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Anda tidak perlu benar-benar mengkonsumsi buah delima untuk berlumuran air liur kapanpun Anda memikirkannya. Anda dapat berlumuran air liur hanya dengan memikirkan menyantapnya saja. Jadi saat kita membahas tentang tubuh kita, maka pikiran kita memiliki pengaruh yang sangat besar juga. Jika Anda dapat mengubah pikiran untuk mengubah tubuh Anda, maka Anda juga punya kekuatan untuk bisa mengubah orang-orang di sekitar Anda. Ada banyak di sekitar kita orang yang kurang beruntung, yang sangat menderita karena pandemi COVID-19 ini. Mereka tersesat dan mereka tidak tahu harus melakukan apa di dalam kehidupan mereka. Mereka takut, panik, padahal ada jalan keluar. Untuk orang-orang ini ada jalan keluar. Saya sudah menemukan sebuah bisnis yang menghasilkan 500 juta sampai 1 miliar satu bulan. Ini adalah arah yang saya tuju. Ayo lakukan bersama, jangan hanya duduk-duduk saja. Ini adalah seruan yang harus Anda deklarasikan. Kita dapat melakukan hal ini bersama-sama. Anda harus deklarasikan itu. Deklarasikan pada orang-orang di sekitar Anda yang Anda kasihi. Hadirin, sekarang ini para cendekiawan telah memprediksikan masa yang lebih sulit di masa yang akan datang. Kita biasanya hidup di masyarakat itu 80-20. Yang menurut hukum Pareto artinya 20% orang memiliki 80% dari kekayaan. Dan karena 80% dari populasi hanya memiliki 20% dari total kekayaan, maka 20% orang kaya dan 80% orang miskin. Ini merupakan keadaan dunia sebelumnya. Tetapi kemudian suatu hari rasio tersebut berubah menjadi 1:99. Artinya hanya 1% dari populasi kaya sementara 99% miskin. Sebuah dunia di mana masyarakat kelas menengah kolaps. Hadirin, sekarang ini ada gemuruh mengenai perubahan baru. Nantinya tidak akan ada lagi rasio 1:99, melainkan rasio 0,001:99,99. Inilah yang sudah diprediksi oleh para ahli. Masalahnya, siapa yang masuk dalam golongan 0,001%? Kami telah sering mendengar bahwa golongan 0,001% akan terdiri dari pemilik bisnis-bisnis sarana. Berapapun banyak harta yang mereka akumulasikan, jumlah populasi lainnya yaitu sebanyak 99,99% telah diprediksi akan menjadi orang miskin. Golongan 99,99% akan jadi proletariat, orang miskin baru. Bahkan ada sebutan baru bagi mereka yaitu prekariat. Dan Anda akan sangat apes jika Anda menjadi seorang prekariat. Itu sebabnya sangat penting bagi Anda untuk memiliki sebuah sarana bisnis.
Namun, untuk dapat sebuah sarana bisnis, Anda butuh banyak ilmu khusus atau Anda butuh modal. Atau Anda butuh lagi sesuatu yang lain yang luar biasa untuk Anda memulai sebuah sarana bisnis Anda. Tetapi bagi Anda sebagai member-member Atomy, sarana bisnis pribadi atau disingkat PPM akan dibagikan secara gratis pada Anda oleh Atomy. Karena memang begitu tujuan awal Atomy sebagai sebuah perusahaan. Jadi, para member yang menjadi pemilik sarana tidak akan terisolasi layaknya pulau kecil yang terpencil. Dengan berperan sebagai hub, maka kami dapat menghubungkan pemilik sarana kepada pemilik sarana yang lainnya. Sehingga para member pada umumnya dapat menjadi pemilik sarana bisnis sendiri juga. Inilah yang dimaksud dengan hidup dalam masyarakat dengan konektivitas hyper. Di mana kita bukan hanya menciptakan koneksi pribadi, tetapi juga koneksi antara member-member sarana yang satu dengan member-member sarana yang lainnya. Kita bisa sukses bersama-sama. Lewat sistem ini, kita melihat melampaui era sarana dan kita sedang mempersiapkan untuk era post-sarana. Sebuah era sarana pribadi. Itulah yang sedang kami lakukan di sini, di Atomy. Walaupun sulit untuk memprediksi 10-20 tahun mendatang, Atomy sedang mempersiapkan untuk 100 tahun mendatang. Kita tahu bahwa dunia sarana pribadi akan tetap ada walaupun setelah 100 tahun kemudian. Di era sarana pribadi, di mana sarana individual menjadi terhubungkan satu sama lainnya, kita dapat menyelamatkan dan membangkitkan ekonomi yang mati. Menghubungkan mereka dengan jaringan sarana-sarana kita. Sarana ini adalah sebuah ekologi kehidupan dan itu adalah esensi dari bisnis Atomy. Ini adalah sebuah model bisnis yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Mempunyai sebuah sarana bisnis pribadi adalah salah satu cara untuk memastikan kesuksesan dan keamanan finansial untuk 100 tahun mendatang. Dan ini adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Dan lewat sarana-sarana pribadi ini kita bisa menjalani kehidupan seimbang. Menjaga kesehatan Anda, berada dengan orang terkasih Anda, mengejar pengetahuan dan kontribusi kepada masyarakat. Kehidupan seimbang ini dapat menjadi milik Anda saat Anda bergabung dengan Atomy. Saya doakan Anda seluruh kesuksesan di dunia selagi Anda mengejar target ini. Nah, hal terakhir yang ingin saya katakan adalah Anda sekalian betul-betul perlu menuliskan skenario kehidupan Anda. Tuliskan tentang kehidupan Anda sendiri dan bantu rekan Anda menulis kehidupan mereka. Mohon untuk membantu dan menyemangati satu sama lain. Dan setelah Anda menuliskan skenario kehidupan tersebut yang berisi tentang kesuksesan dan masa depan, mohon untuk memperlihatkan pada keluarga Anda dan seluruh orang yang ada di sekitar Anda. Katakan pada mereka bahwa Anda bisa menghasilkan 500 hingga 1 miliar rupiah. Katakan bahwa ini mimpi yang pasti terwujud. Katakan bahwa sudah banyak orang yang telah meraih mimpi ini bersama dengan Atomy. Banyak yang sukses. Itu artinya mereka juga mampu. Saya hanya ingin Anda mengatakan tentang hal ini pada seluruh orang di sekitar Anda. Tapi jika Anda umumkan bahwa penghasilan Anda setiap bulannya Anda bisa mendapatkan 500 hingga 1 miliar, maka di dalam hati Anda kecil kemungkinan adanya rasa takut. Maksud saya adalah ketika Anda berpikir gagal setelah mengumumkan ini, itu adalah ketakutan yang manusiawi. Ya, tetapi yang Anda butuhkan saat ini adalah memiliki keberanian. Memiliki keberanian bukan berarti bahwa Anda tidak punya rasa takut, bukan. Memiliki keberanian berarti mampu menghadapi dan mengalahkan rasa takut tersebut. Tetapi saya pertama kali muncul di perusahaan ini. Saya beritahu bahwa semua akan jadi kaya, berpenghasilan 10 miliar dan akan menjadi seorang imperial master. Dan saya nyatakan dengan lantang pada semua orang bahwa Atomy akan menjadi perusahaan internasional. Apakah menurut Anda ketika saya mengatakan hal itu saya yakin 100%? Tidak. Benar-benar tidak. Saya juga punya rasa takut. Tapi meski begitu saya berani meneriakkan hal tersebut.
Perusahaan ini akan membuat Anda jadi orang sukses. Mari lakukan bersama. Semua yang saya imajinasikan sekarang telah menjadi kenyataan. Apakah Anda pikir kesempatan sukses saya dulu 100%? Tidak mungkin, 1% pun tidak. Saya butuh keberanian untuk mengatasi keraguan untuk mengatakan hal itu. Dan kenyataannya, kemungkinan 1% jadi 2%, kemudian 5% dan 10%, peluang untuk sukses pun terus berkembang. Dan sekarang, banyak yang menyatakan Atomi berhasil menjadi perusahaan global. Kami bangga punya member-member yang sukses. Sekarang orang-orang yang meragukan Atomi menjadi lelucon. Selagi Anda menulis skenario, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah teriak dengan lantang bahwa saya akan jadi orang seperti ini, meskipun Anda mungkin memiliki keraguan. Sangatlah penting untuk Anda meneriakkan hal ini. Bukan untuk membuat orang lain percaya pada Anda. Tidak usah Anda pedulikan mereka, yang penting Anda teriakkan dengan lantang. Hadirin, Anda harus memiliki keberanian. Keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah menghadapi ketakutan dan Anda tetap melangkah maju apapun yang terjadi. Saya ingin Anda sekalian punya keberanian dan melangkah maju untuk sukses. Terima kasih banyak.